Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ummahat, kepada seluruh keluarga besar Masjid Darussalam, yang semoga kita senantiasa dikuatkan hati kita, diikhlaskan jiwa kita di dalam kita menapak pada setiap perjalanan kehidupan kita, karena hidup mempertahankan komitmen keimanan itu tidaklah mudah, dan menjaga diri kita, keluarga kita tercinta dari berbagai macam fitnah itu juga tidak gampang. Semoga kita senantiasa tidak pernah lupa bahwasanya sandaran terkuat dan energi terbesar pada kehidupan kita hanyalah Allah. Siapapun yang senantiasa mampu mengingat bahwasanya sandaran dan pertolongan terbesar itu adalah Allah, energi itu yang akan memberikan kekuatan pada setiap perjalanan kehidupan kita. Setiap masalah bisa diselesaikan selama kita mendapatkan pertolongan dari Allah, karena tidak akan membahayakan ujian ketika pertolongan dari Allah jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita belajar pada napak tilas kehidupan masyarakat di Gaza. Mereka mendapatkan ujian yang begitu berat pada zaman ini, tapi ternyata senyuman, keridhaan tidak pernah hilang lengser dari wajah mereka dan lisan mereka, karena sesungguhnya sejatinya bahwasanya masyarakat Gaza itu mendapatkan pertolongan yang lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Makanya ucapan mereka setiap waktu, setiap saat, ketika satu persatu orang yang mereka cintai pada keluarga mereka meninggal dunia, ucapannya itu ucapan sandaran mereka kepada Allah. Mereka sudah tidak lagi melaknat Yahudi, mereka sudah tidak lagi melaknat peperangan, tapi mereka sudah melampaui tingkatan itu ketika mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan. Siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan pada perjalanan hidupnya, supaya dia mampu menyelesaikan setiap ujian dan setiap kesulitan yang hadir pada kehidupan, kuncinya satu: banyaklah kita melakukan amalan sunnah, mencintai Rasulullah, meneladani kehidupan beliau, karena perkara itulah yang akan memberikan kelapangan pertolongan pada kehidupan kita. Kalau ada di antara ibu-ibu sedang bermasalah dengan suaminya, semoga pertolongan Allah untuk hati ibu lebih besar. Kalau ada di antara ibu-ibu sedang mendapatkan masalah dan ujian pada anak-anaknya, semoga pertolongan Allah lebih agung daripada masalah yang ibu hadapi. Kalau ada di antara ibu-ibu menghadapi masalah ekonomi, jatah waktu untuk membayar hutang sudah datang, tapi terkadang rezeki belum terlihat hilalnya, maka kita harus yakin semoga ibu diberikan pertolongan oleh Allah, karena ada Allah di balik setiap masalah yang kita jumpai. Jangan pernah kehilangan Allah walaupun kita mendapatkan banyak ujian bertubi-tubi, karena Allah lah yang memberikan jalan keluar bagi hamba yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk hamba Allah yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi, atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu. Ketika kita diberikan kemudahan mengayunkan langkah pergi dari rumah, ada yang dari Narogong, ada yang dari Cibubur, ada pula yang datang dari Bekasi kayak saya. Jadi perjalanan saya ini Bekasi Bogor. Semoga Allah merahmati saya dan keluarga saya. Maka sesungguhnya ketika kita diberikan oleh Allah, bagaimana kita mendapatkan kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu itu merupakan obat ibu, dan kenikmatan ilmu merupakan energi besar pada perjalanan kehidupan kita, karena sifat dari ilmu itu meluruskan yang bengkok, membersihkan yang keruh, membeningkan yang kotor. Kalau kita mendapatkan ilmu, maka kita bisa mendapatkan kekuatan dalam setiap persoalan yang kita jumpai, dan kita mendapatkan energi besar pada setiap apa yang kita dapatkan pada perjalanan hidup kita kalau punya ilmu.
Biasanya kita mudah rapuh, biasanya kita mudah terpuruk, itu disebabkan karena tidak ada ilmu yang menjadi narasi pada pikiran kita dan menjadi konsumsi untuk jiwa kita. Akhirnya kita betul-betul rapuh berhadapan dalam setiap masalah yang kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan ilmu, kita punya kesadaran, kita punya narasi, dan bisa menjadi konsumsi untuk hati kita terhadap setiap masalah yang kita dapatkan dan kita jumpai. Karena ilmu itu adalah obat, ilmu itu merupakan penenang pada kehidupan perjalanan hidup yang terkadang anginnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itulah ilmu. Contoh paling gampang, ibu lagi letih, lagi lelah ketika merawat anak. Ada anak 1, anak 2 sudah dimandikan, anak 3, keempat lari ke bawah, dipanggil-panggil nggak datang-datang. Lalu ternyata kita susul anak kita ke bawah, ternyata dia naik ke atas ya. Maka berbagai macam pernak-pernik yang kita hadapi ketika kita merawat anak-anak kita, terutama ketika anak-anak kecil, kita pasti lelah. Lelah atau tidak lelah, ibu? Nggak usah pura-pura nggak lelah, ngomong aja lelah, jujur aja. Saya juga punya banyak anak. Kita pasti lelah, kita juga pasti letih, karena memang waktu yang kita korbankan tidak sedikit. Dan memang betul, pekerjaan seorang ibu itu pekerjaan yang tidak ada cutinya dan tidak ada istirahatnya. Tapi ketika ada seorang ibu tiba-tiba mendapatkan ilmu, tiba-tiba dia membaca buku, lalu di situ dia membaca sebuah quote ilmu dari Imam Ibnu Qayyim. Ketika Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah lalu punya anak, ada sebagian dosa pada orang tua yang tidak terhapuskan kecuali karena keletihan, kepenatan, kesulitan, kesukaran yang dia berikan ketika merawat anak-anak yang Allah titipkan kepadanya. Maka ketika dia lelah, ketika dia letih, tanpa dia sadari, Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Kalau kita membaca itu sebagai seorang ibu yang lagi kelelahan ketika kita melihat anak kita, kira-kira menenangkan atau tidak? Menenangkan. Akhirnya kita punya energi kembali. Lalu kita ngomong sama anak kita, ayo nak, buat lagi kenakalanmu, insya Allah ibu siap. Karena ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan serta memberikan kepada kita ketenangan, bahwasanya ilmu itu bukan hanya sekedar informasi. Bedanya informasi dengan ilmu itu beda, Bu. Kalau ibu scrolling itu informasi, dan informasi tidak ngasih apa-apa kecuali beban. Ibu semakin scrolling semakin banyak beban yang harus ibu hadapi, karena ternyata ibu mendapatkan berbagai macam hal yang tidak terduga. Tapi kalau ibu scrolling di antara ilmu, ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan. Apa yang asalnya mau redup menjadi berbicara kembali, apa yang asalnya mati hidup kembali ketika kita mendapatkan ilmu pada perjalanan hidup kita. Jadi kalau ada seseorang dia merasa bebannya terlalu berat, coba duduk di taman ilmu, karena pada taman ilmu akan memberikan kekuatan. Coba ketika ada seorang istri lagi sebel sama suaminya dengan berbagai macam hal, love language, tangki kasih sayang ibu tidak terpenuhi dari sang suami. Ibu pengennya quality time, ibu pengennya makan cilok di depan Indomaret, tapi ternyata sang suami tidak segera dan tidak pernah ngajak kita untuk makan cilok di depan Indomaret. Yang ketawa-ketawa ini berarti memang menunya cilok ya. Saya nggak ketawa karena saya bukan selera cilok. Maka sesungguhnya ketika ibu lagi sebel, lalu tiba-tiba ibu mendapatkan mendapatkan ilmu dari baginda Nabi, ketika Nabi mengatakan bahwasanya seorang wanita ketika dia berkhidmah kepada suaminya lalu mendapatkan ridha dari suaminya, maka Allah yang memberikan pahala, Allah yang memberikan balasan. Maaf ya ibu, kalau ibu diperintahkan berbuat baik kepada suami, Allah tidak mengatakan pasti suamimu balas. Ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Ada dalam hadis? Tidak ada. Oh, enak banget jadi laki-laki. Jangan gitu. Laki-laki juga ada petunjuk dan aturannya sendiri. Tapi kita menyampaikan bahwasanya ternyata ketika seorang wanita diperintahkan untuk berbuat yang terbaik kepada suaminya, disitulah kita mendapati ternyata 8 pintu surga menggoreskan namanya dan mempersilahkan dia masuk dari pintu mana saja sebagai bentuk penghormatan.
Allah dan surga kepada wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika tiba-tiba ibu membaca hadis itu, kira-kira semangat kembali untuk berkhidmah, semangat kembali datang. Ayo mas, kecewakan lagi, insya Allah saya masih bisa tersenyum. Maka sesungguhnya itulah ilmu. Ilmu itu memberikan kepada kita imunitas, ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan, ilmu itu juga memberikan kepada kita energi yang sebenarnya tidak pernah kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan ilmu pada perjalanan hidup kita. Contoh, saya berdakwah. Apakah saya berdakwah semuanya suka dengan saya? Tidak, Bu. Ada yang tidak suka. Tidak suka pun terbagi menjadi beberapa orang. Ada tipenya tidak suka, diam saja. Ada yang tidak suka tapi reaksinya dia betul-betul tidak suka. Ada yang tidak suka dengan reaksi penolakan yang sangat keras. Bahkan seakan-akan saya mungkin lebih buruk daripada orang kafir sekalipun bagi orang yang tidak cocok dengan saya. Kalau kita tidak membaca quote-nya para ulama ketika menggariskan bagaimana dakwah itu, kita akan berhadapan dengan orang yang pro dan kontra. Lalu kita mendapatkan perkataan dari seorang ulama, kalau dakwahmu tiba-tiba mendapatkan sebuah ujian, berarti dakwahmu sudah sebagaimana dakwahnya para nabi. Itu kan akhirnya kita tenang. Itulah ilmu. Bedakan antara ilmu dengan informasi. Informasi hanya menjadi junk information in your head, itu akan masuk jadi sampah informasi di kepala kita doang. Tapi kalau ilmu, dia tidak pernah menjadi sampah di pikiran kita. Ibu mendapatkan ilmu kayak ibu makan real food ketika sedang berusaha hidup sehat. Tapi ketika ibu membaca informasi terus, ibu sebagaimana makan junk food, instan, cepat, memuaskan, tapi tidak membawa dampak kecuali kesehatan kita menjadi korbannya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Kita ini diberikan kenikmatan ilmu, bahagia sekali. Karena tidak setiap orang diberikan kenikmatan ilmu. Tidak setiap orang diberikan keringanan mengayunkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah hatinya condong kepada ilmu. Yang menjadikan ibu condong kepada ilmu, yang menjadikan ibu mau datang ke majelis ilmu, itu Allah semata. Masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini belum mau datang ke kajian. Jeng, Mbak, ada kajian? Iya, salam aja buat ustadznya. Kan? Yang satu yang ngajak ngomong, ustadznya aja nggak kenal saya, apalagi nyampein salam kau. Karena sesungguhnya dia belum tersentuh. Makanya nikmatilah ilmu ini. Nikmatilah ilmu ini, jangan sombong, janganlah kita sampai melampaui batas. Karena semakin kita belajar, semakin kita merasa tidak tahu apa-apa dalam perjalanan kita ketika menimba ilmu. Ingat-ingatlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu memiliki 3 putaran. Tidak usah ditulis, dengerin aja dulu, gampang. Nanti diputar lagi di rumah, ditulis. Ilmu itu memiliki 3 putaran. Faman dakhalaha fi syibril awal takabbara. Siapa yang memasuki ilmu pada putaran yang pertama, dia akan menjadi sombong. Jadi kalau orang baru belajar sombong, ya, dia merendahkan orang, dia melecehkan orang, dia menjadi sombong. Faman dakhalaha fi sibrisani, kalau dia terus belajar dan memasuki putaran yang kedua, tawadhu'ah, dia menjadi orang yang tawadhu. Dia terus belajar sampai lapisan dan putaran yang ketiga, dia terus belajar dan menikmati proses belajarnya, tidak banyak debat, tidak banyak dia bertengkar, tapi terus belajar. Maka dia memasuki putaran yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, barulah dia sadar kalau dia itu belum tahu apa-apa. Makanya kalau orang baru belajar kadang-kadang suka ketus, suka sombong. Nah, itu biasanya pada putaran yang pertama. Jadi nanti kalau ibu-ibu dapat ada temannya kok sombong banget ketika punya ilmu, maka bisikkan ke telinganya, kamu baru putaran pertama. Kamu baru putaran pertama. Dan yang mengatakan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka itulah yang menjadikan kita senantiasa terus belajar. Nikmatilah ilmu, tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali kepada Allah. Dan saya minta satu, Bu,
pastikan setelah ibu mendapatkan ilmu, suami ibu merasakan betul betapa besarnya perubahan ibu setelah hatinya tertetesi dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada suami ibu sampai berkata, yang kamu kaji apa sih? Kok nampak sekali perubahan pada dirimu? Yang biasanya kamu marah-marah sehari 6 kali, kok sekarang 1 kali? Maka sesungguhnya itu bagian dari keberkahan satu ilmu, ketika orang di sekitar kita merasakan betul ada perubahan pada diri kita setelah kita duduk di taman-taman ilmu. Pastikan itu. Jangan sampai suami kita malah sebaliknya, kamu ini ngaji sama siapa sih? Habis ngaji malah terus saja bertengkar sama saya, pulang-pulang nanya 175 jalan ke surga apa aja, mana saya tahu. Semoga tentunya kita tidak ada kesombongan di balik setiap pencapaian ilmu kita. Kira-kira yang di sini putaran 1, putaran 2 atau putaran 3? Kelihatannya dari jawabannya ini belum memasuki putaran sama sekali. Saya bercanda. Paham ibu di sini? Udah, kalau paham berarti sudah tercover, sudah cukup insya Allah. Mari kita buka pertanyaan. Para ummahat yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, kita tentunya paham sekali bahwasanya kita pada kehidupan itu melewati perjalanan, dan perjalanan itu kalau disederhanakan, perjalanan itu terbagi menjadi 2. Ada perjalanan yang pertama, yaitu perjalanan yang tentunya tidak pernah mengenal kata finish dan tidak pernah selesai dan tidak pernah terselesaikan. Ini perjalanan pertama. Jadi ada perjalanan pertama yang itu tidak pernah finish, tidak pernah terselesaikan. Apa perjalanan pertama yang tidak pernah finish dan tidak pernah terselesaikan? Yaitu ketika perjalanan hidup kita ingin mencari positioning kita di antara manusia. Itu merupakan pekerjaan yang tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah finish dan tidak akan pernah sempurna. Ibu berjalan pada kehidupan lalu ingin mencari positioning kita diterima oleh setiap orang, diterima di kampung A, diterima di kampung B, diterima di kampung C. Maka sesungguhnya siapapun yang hari ini sedang mencari keterkenalan, siapapun yang sedang ingin viral dalam satu aksi yang dia kerjakan, maka dipastikan bahwasanya perjalanan itu tidak akan pernah mengenal kata selesai. Karena apa? Karena mencari penerimaan manusia kepada kita itu merupakan sesuatu yang mustahil selesai untuk kita. Ya, ghayatun nas la tudrak. Kalau kata Imam Syafi'i itu bagus banget. Kamu hidupnya mencari penerimaan manusia, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan dan meraih sampai kamu mati. Kalau kita pada kehidupan masih berjalan semacam itu, berarti kita masih memiliki PR besar pada hidup kita, karena penerimaan manusia itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita, dan itu akan melahirkan banyak beban pada kehidupan kita, akan melahirkan sebuah obsesi, akan melahirkan sebuah ambisi, dan akan melahirkan berbagai macam perkara negatif yang lahir pada kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ingin disorot setiap waktu dan ingin diterima setiap saat. Makanya penyakit mental itu rata-rata ada hubungannya dengan sebuah ambisi yang tidak ada habisnya, ketika kita ingin diterima oleh setiap orang dan tidak siap kalau ada orang yang tidak menerima kita dan tidak suka dengan kita. Ini harus kita sadari, terlebih ketika umur kita tidak lagi muda, ketika kita sudah melewati angka 30 tahun. Angka 30 tahun itu angka sebuah kata kebijaksanaan, karena pada dasarnya kita tidak lagi mengejar positioning kita di depan manusia, dan bisa jadi secara cepat semua penerimaan yang pernah kita dapatkan itu bisa berubah hanya gara-gara masalah kecil. Kalau memang itu terjadi, sering kita jumpai ada orang
dielu-elukan dalam satu perkara, tapi tidak perlu menunggu satu putaran purnama dia sudah dihujat dengan apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan. Karena apa? Naik dan tingginya orang itu bisa dibuat begitu mudah oleh kondisi dan keadaan. Ini pertama, perjalanan yang sejatinya tidak pernah mengenal kata akhir, perjalanan yang sejatinya tidak pernah terselesaikan. Itu yang pertama. Ada perjalanan kita yang kedua, yaitu adalah perjalanan yang bisa kita selesaikan, yaitu perjalanan kita ketika mencari keridhaan Allah. Ini merupakan perkara yang sebenarnya paling agung dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu sesuatu yang paling besar, dan sesungguhnya mencari keridhaan Khalik itu bisa terselesaikan. Banyak manusia sebelum mereka meninggal dunia mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah, walaupun penerimaan manusia tidak semuanya suka dan senang dengan dirinya pada hidupnya. Rasulullah mendapatkan keridhaan dari Allah, walaupun tidak setiap manusia yang hidup pada zaman Nabi respect sama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi ketika hidup, bahkan ketika Nabi sudah wafat pun masih antri orang yang menghujat Nabi, mencela Nabi sampai hari ini. Karena pada dasarnya pekerjaan yang tidak pernah mampu diselesaikan manusia itu ingin mendapatkan penerimaan dari seluruh manusia tanpa terkecuali. Tidak bisa. Dan hati kita akan hancur berantakan karena membawa beban yang tidak sesuai dengan kekuatan. Hati kita, Bu, settingannya, defaultnya itu bukan mencari ridho manusia. Siapa yang menciptakan hati? Allah. Ketika Allah menciptakan hati manusia, itu settingannya, defaultnya itu adalah mencari keridhaan Allah. Apapun settingan default yang sudah dipasang pertama kali, lalu kita belokkan fungsinya tidak sebagaimana settingan awalnya, pasti yang terjadi adalah kerusakan. Handphone defaultnya adalah, settingannya adalah untuk menerima file-file yang tidak terlalu berat. Kalau file yang berat jangan di handphone, di laptop atau di PC. Kita paksa handphone itu untuk bekerja dengan file-file besar sekali, maka yang terjadi hang dan dia tidak bisa bekerja secara optimal. Sama, itu analogi sangat sederhana. Hati kita itu disetting oleh Allah untuk menghadap sama Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan kepada Allah. Hati kita tidak disetting untuk mencari popularitas kita dan mencari penerimaan diri kita di hadapan seluruh manusia. Oh enggak. Makanya ketika kita memahami pada perjalanan pertama, kalau kamu sayang sama hatimu, jangan nyari terus ridhonya manusia. Kalau kamu sayang sama hatimu, ibaratnya kalau dalam dunia kesehatan, ya jangan minum, jangan makan santan, jangan makan jangan makan jeroan. Itu kalau kamu sayang sama hatimu. Sama pula kalau kita sayang hatimu, kalau kamu sayang hatimu secara perspektif ilmu akhirat, kalau kamu sayang hatimu, jangan biarkan hatimu mengejar penerimaan manusia. Hatimu lelah, hatimu letih, hatimu sakit. Dan yang paling kita khawatirkan, matinya hati kita sebelum matinya fisik kita, dan itu musibah besar. Imam Ibn Rajab itu berkata, kapan hati mati? Beliau berkata, hati mati itu kalau banyak ngejar ridhonya manusia. Kalau dibenci, gelisah. Kalau tidak diterima, dia sesak dadanya. Padahal apa yang dia perbuat itu benar. Kecuali yang dia perbuat memang salah, maka dia harus mengkoreksi. Tapi itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa akhirnya hati kita tidak boleh digunakan, tidak sesuai dengan settingan awal. Karena yang menyeting hati kita pertama kali itu Allah, disetting oleh Allah, sudah carinya ridho manusia. Makanya tidak setiap perkara yang berkaitan kita itu harus kita jawab dan harus kita jelaskan semuanya kepada manusia. Karena apa? Kalaupun ibu memiliki waktu 24 jam menjelaskan kehidupan manusia, kehidupan ibu kepada orang, yang suka juga suka tetap, yang tidak suka juga tetap tidak suka.
dan itu akan kehabisan waktu dalam kehidupan kita. Pahami Bu, yang pertama, ini perjalanan pertama. Jangan cari keterkenalan dan penerimaan dari seluruh manusia. Kalau kamu cinta sama hatimu, hatimu dibuat oleh Allah, ditempatkan pada fisikmu dan jasadmu, karena hati itu diberikan tugas satu, cari ridhonya Allah. Itu yang harus kita berikan. Perjalanan yang kedua yaitu perjalanan yang memiliki akhir, yaitu perjalanan kita mencari ridhonya Allah tadi. Maka perjalanan ini bisa ditempuh dalam waktu yang singkat selama kita paham pola permainannya dan aturan regulasinya. Makanya kita mendapati Bu, contoh, kita mendapati ada salah satu sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu sahabat besar. Beliau termasuk sahabat Ansar. Beliau masuk Islam umur 30 tahun. Meninggal dunia umur 38 tahun. Berarti beliau masuk Islam hanya sejarak dan sebatas 8 tahun. 30 masuk Islam, 38 meninggal dunia. Meninggalnya di usia muda. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal pada saat 38, ada sebuah peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, taharroka al-arsh, arshnya Allah itu berguncang untuk menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah. Bukan hanya arasnya Allah berguncang ketika menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz, saking mulianya Sa'ad bin Mu'adz di sisi Allah, sampai arasnya Allah yang dipikul oleh para malaikat itu berguncang. Padahal aras itu dipikul oleh para malaikat yang begitu kuat. Karena apa? Kedatangan orang besar. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah. Disaksikan 70.000 malaikat ketika ruhnya Sa'ad bin Mu'adz itu dicabut dan dibawa oleh para malaikat. Yang menjadi titik perhatian kita, masuk Islam 30 tahun, meninggal dunia usia 38 tahun, berislam hanya 8 tahun, tapi bisa mendapatkan cinta dan ridha dari Allah, sampai arasnya Allah berguncang ketika menyambut wafatnya seorang Sa'ad bin Mu'adz. Berarti perjalanan kita, kalau kita menuju kepada Khalik, itu perjalanan yang paling simpel, paling mudah. Dan ternyata perjalanan itu tidak meninggalkan beban yang berat untuk hati dan jiwa kita. Makanya sebelum kita mulai pembahasan kita, kita pastikan seberapa besar kita kenal hati kita, dan sebenarnya hati kita itu sedang mengarah kemana. Kalau hati kita sedang mengarah kepada penerimaan manusia terus menerus, ya silahkan Ibu, tapi Ibu tanggung jawab resikonya. Ibu akan lelah, ibu akan letih, ibu akan stres, ibu akan depresi. Kenapa? Karena perjalanan mencari ridhonya manusia tidak terselesaikan. Kalau kita sayang sama hati kita, simple, hadapkan hati kita menuju kepada Allah. Pelajari setiap ilmu, apa yang Allah inginkan, kita perbaiki, kita koreksi kehidupan kita sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Maka seluruh beban itu akan diambil satu oleh Allah, sebagaimana janjinya Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu? Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Setelah kita memahami bahwasanya kehidupan kita itu ada dua pilihan. Hari ini banyak orang yang ngantri supaya dia mendapatkan kepopuleran. Banyak orang yang ngantri supaya dia mendapatkan viral dan trending. Tapi semoga kita tidak termasuk yang semacam itu. Setelah kita memahami hati kita ingin kita hadapkan kepada Allah sesuai dengan settingan defaultnya hati, ketika Allah berikan hati itu pada kehidupan kita, maka kita tugas berikutnya itu apa? Harus memberikan kurikulum pada hati kita dengan apa yang dicintai oleh Allah. Dan itulah kenapa kita membahas tentang buku ini, pembahasan ini, karena kita ingin apa sih yang kita harus lakukan supaya hati kita ketika menuju kepada Allah, seluruh syarat dan prosedur kita cukupin dan kita penuhi supaya perjalanan kita kepada Allah itu sampai.
Ibu misalnya mau ke Jepang ataupun ke Uzbekistan, maka ibu kan harus memperhatikan prosedurnya. Visa harus dapat, paspor harus dimiliki, perjalanan yang dibutuhkan di dalam perjalanan ketika sampai di tujuan harus tercover dan harus kita hadirkan, baru perjalanan kita nyampe. Tapi kalau prosedurnya kita tidak kita penuhi, misalkan ibu tidak mendapatkan visa, sama ini kayak sebagian dari saudara-saudara kita pingin haji, tapi visanya bukan visa haji, tapi visanya visa ziarah. Akhirnya apa? Kelelahan, keletihan, dan ternyata bisa jadi tidak sampai ke tempat tujuan yang diinginkan untuk melaksanakan wukuf, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Saya ingin meninggalkan keramaian manusia, Ustaz, lalu menghadap sama Allah. Oke, mari kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, supaya dengan itulah kita mengerti kurikulum kita, dan kalau kita sudah sibuk pada apapun yang diridhai oleh Allah, maka itu akan melahirkan kebaikan pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan ini akan membahas halaman 56. Di antara amalan para penempuh jalan menuju kepada keridhaan Allah, para penempuh jalan menuju kepada keridhaan Allah itu salah satu yang harus dilakukan oleh mereka adalah bagaimana setiap muslim itu harus berkasih sayang di dalam kehidupan mereka. Karena tidaklah kita bisa mendapatkan perjalanan kita sampai ke tujuan yang kita inginkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah sampai kita memiliki salah satu sifat basic pada kehidupan kita sebagai seorang hamba. Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang, baik kepada sesama muslim ataupun berkasih sayang kepada keluarga kita yang merupakan circle terdekat pada kehidupan kita. Kasih sayang itu bahasa yang Allah inginkan pada kehidupan manusia. Makanya Allah menyampaikan melalui lisan sabda Nabi, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik sama keluarganya. Kenapa? Yang paling baik laki-laki itu ketika dia berlemah lembut kepada keluarganya dan berkasih sayang. Sebaik-baik perempuan yang baik kepada suaminya, yang ketika dia mendapatkan kemarahan suaminya dengan lembut dia meletakkan tangan di atas dada suaminya, lalu dia berkata kepada suaminya, la adzuqu ghamsan hatta tardha, saya tidak akan mencabut tanganku sampai engkau wahai suamiku ridho dan memaafkan kesalahanku. Di situ ada arti sebuah kasih sayang. Makanya pada kehidupan kita harus mengerti kasih sayang yang merupakan identitas para penempuh jalan menuju kepada ridhonya Allah. Ini perkara yang harus betul-betul kita ikhtiarkan pada kehidupan kita, karena ternyata hari ini kita menjumpai betapa susahnya dan sulitnya kita mendapatkan sebuah kondisi kasih sayang di antara sesama muslim, ketika kita mendapatkan betapa banyaknya narasi pertikaian dan perpecahan yang ada di antara kaum muslimin, sehingga akhirnya hilangnya kasih sayang di antara sebagian besar kaum muslimin kepada sebagian besar kaum muslimin ketika mereka tidak paham Allah itu menginginkan kita berkasih sayang. Makanya kalau ibu perhatikan setiap hadis yang disampaikan Nabi, kalau itu ada kaitannya dengan berkasih sayang kepada orang mukmin, itu biasanya pahalanya besar. Saya ulang kembali, kalau ibu memperhatikan hadis Nabi, kalau ada perintah Nabi kok kaitannya dengan berkasih sayang kepada sesama muslim dan memberikan manfaat kepada sesama muslim, itu biasanya pahalanya besar. Kenapa? Karena Allah merupakan zat yang paling respect dan memberikan penghargaan kalau manusia itu mampu berkasih sayang kepada sesama hamba, dan terutama pula ketika dia bisa memberi manfaat. Makanya kita jumpai bagaimana ada sebuah kisah nyata. Ada seseorang sahabat Ansor, ketika beliau pernah datang, Nabi sedang duduk
ngobrol dengan para sahabat. Lalu Nabi tiba-tiba berkata, hadis ini sudah sering saya sampaikan, ketika Nabi sedang berkata kepada para sahabat, tiba-tiba Nabi itu berkata, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah, ini sebentar lagi datang salah satu di antara penduduk surga. Ternyata yang datang itu sahabat Ansor, nenteng sandalnya dengan tangan kiri, jenggotnya basah. Dan para sahabat kaget, amalan orang ini apa ya, kok sampai Nabi menobatkan dia sebagai penduduk surga. Gak main-main bu, dinobatkan sebagai penduduk surga, dinobatkan sebagai pemenang Oscar, alah biasa, dinobatkan sebagai penduduk surga. Ini kalau ibu yang dapat kayak apa, Masya Allah, itu tidur kali setiap waktu. Kamu ndak masak, maaf ya mas, saya penduduk surga gitu. Hari berikutnya Nabi ketika ngobrol lagi di tempat yang sama dengan kronologis yang sama, lalu Nabi tiba-tiba berhenti dari tema yang beliau sampaikan. Nabi tiba-tiba berkata, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah, bentar lagi penduduk surga akan datang, yang datang kemarin. Dan itu berturut-turut sampai 3 hari. Sampai ada satu sahabat, Abdullah bin Amr bin As, itu berbohong dalam tanda petik untuk kebaikan. Lalu dia mengatakan, aku lagi ada masalah konflik dengan bapakku, boleh nggak aku tidur di rumahmu barang 3 hari. Ini juga menjelaskan tentang fikih ya bu, silaturahim. Kalau ibu berkunjung ke rumah teman 3 hari paling maksimal, jangan lebih dari 3 hari. Ustadz, saya pengennya sebulan Ustadz, supaya saya panjang umur. Ibu panjang umur, sohibul baitnya pendek umur. Maka aku pengen bertandang ke rumahmu barang 3 hari, diizinkan bu. Dan ibu kan sudah tahu bagaimana hadis ini. Dia tidur semenjak habis Isya. Abdullah bin Amr bin As tidak mau tidur sama sekali karena pengen melihat, pasti amalan penduduk surga ini dahsyat. Pasti sholat tahajudnya dari habis Isya sampai subuh, kakinya bengkak-bengkak. Ternyata beliau sepanjang malam tidak sholat tahajud, witir aja enggak. Lalu tidur tengah malam, beliau terbangun sebentar, berzikir sebentar, tidur kembali sampai subuh. Lah sempat Abdullah bin Amr bin As, ya Rob, enggak tahajud. Kabar gembira yang jangan tahajud. Maka akhirnya beliau melewati, oh mungkin di pagi harinya ada yang istimewa, oh mungkin siangnya ada yang istimewa, oh mungkin sorenya ada yang istimewa. Enggak ada yang istimewa bu, sama kayak sahabat lain. Sampai malam yang kedua, malam yang ketiga pun sama. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu merasa ini apa ada yang salah ketika dia dinobatkan sebagai penduduk surga. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As berkata, jujur, maaf wahai saudaraku, saya sebenarnya nggak ada masalah dengan bapakku, tapi aku sengaja tidur di sini barang 3 hari itu karena sesungguhnya aku mendengar kamu dinobatkan oleh Nabi sebagai penduduk surga hingga 3 kali. Apa amalan yang kamu perbuat, dan selama 3 hari aku mengikutimu tidak ada yang istimewa. Lalu yang menarik adalah sahabat itu menjawab, nggak ada yang istimewa dari amalku kecuali setiap malam aku berusaha memaafkan orang yang mendolimi, dan aku tidak ingin mendolimi di antara hambaku. Kenapa amalan ini bisa melampaui dengan pelampuan yang sangat tinggi dan sangat jauh sampai dia dimasukkan surga, padahal dia tidak termasuk ahlu qiyamul lail, dia tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat tahajud, karena amalan yang dia lakukan itu berkaitan dengan seorang mukmin ketika dia tidak ingin menyakiti orang yang beriman. Kenapa membantu saudara kita 1 hari lebih utama daripada itikaf di masjid Nabi selama 1 bulan? Karena kamu sayang kepada orang itu dan membantu urusannya. Ini pula yang terjadi pada dialog yang pernah dihadapkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pengenal seorang wanita, dia banyak sekali sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya, cuma 1 kekurangannya ya Nabi. Apa kekurangannya? Tu'dhi jaruha, dia menyakiti tetangganya. Lalu Nabi tidak memberikan jawaban panjang, Nabi memberikan jawaban pendek, finnar, dia berada di dalam neraka.
Lalu orang itu penasaran, saya punya kenalan lagi seorang perempuan, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, fil jannah, dia berada di surga. Kenapa perempuan sedikit sholat, sedikit puasa, sedikit sedekah, tapi dimasukkan dan dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga? Karena dia punya amalan yang menggambarkan kasih sayang dia kepada seorang mukmin ketika menjadi tetangganya. Tetangganya tidak tersakiti oleh perbuatannya dan lidahnya. Jadi kita mendapati apapun Bu, amalan kalau sudah berkaitan dengan urusan kaum muslimin dan manfaat yang kita berikan kepada kaum muslimin, itu pahalanya besar di sisi Allah daripada amalan pribadi yang kita lakukan. Makanya Nabi sampai mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang satu amalan yang lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada sedekah? Lalu para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Amalan itu adalah mengislah dua orang beriman yang asalnya bertengkar, lalu kalian damaikan dan kalian dapati mereka rukun kembali. Itu pahalanya lebih besar daripada sedekah, puasa dan sholat. Kenapa kok jadi gede? Karena berkaitan tentang manfaat muslim kepada muslim. Kenapa memuliakan tamu itu langsung dijanjikan surga? Karena memberi manfaat dengan kasih sayang kepada seorang mukmin. Kenapa kita diperintahkan ngomong yang baik, kalau tidak bisa diem saja? Dan itu pahalanya besar. Karena ketika kamu diem tidak nyakitin saudara-saudaramu, itu pahalanya besar. Jadi disitulah kita paham bahwasanya kalau kita ingin disayang sama Allah, kaedahnya simpel. Bagaimana hati kita kepada sesama mukmin itu memiliki kasih sayang, terutama kepada keluarga kita yang pertama, orang tua kita, termasuk di dalamnya anak-anak kita. Lalu mereka yang memiliki sebuah kasih sayang dalam kehidupan mereka, itulah yang mereka akan mendapatkan sebuah keberkahan besar di sisi Allah. Allah merahmati, Allah menyayangi persis sebagaimana dia berusaha untuk menyayangi setiap orang yang ada di sekitarnya. Ya. Makanya maaf, jangan sampai kita setelah mengetahui bahwasanya para penempuh jalan ridhanya Allah itu mereka akan mendapatkan surga dan mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu adalah ketika kita mendapati diri kita itu berkasih sayang, kemudian kita itu meremehkan tentang kasih sayang pada kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Apalagi hari ini di tengah narasi pertikaian dan permusuhan yang begitu subur merebak di antara kehidupan seorang muslim. Mari kita baca surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ibu dibaca. Dibaca yang keras pakai mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Baca artinya Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ya. Coba Ibu buka dulu surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, buka handphonenya sebentar. Kita mendapati pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana innaka raufur rahim.
Kita mendapati orang-orang yang beriman yang mereka itu hidup mendoakan orang-orang yang beriman sebelum mereka dari kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah engkau menjadikan hati kami memiliki ghil, memiliki benci kepada orang yang beriman. Sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang. Ibu, mari kita bedah sebentar ayat ini, nanti kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas. Dalam pembahasan ayat ini kita mendapatkan Allah itu menutup ayat ini dengan dua sifat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang. Ibu harus paham apa bedanya ra'uf dengan rahim. Padahal secara bahasa Indonesia ra'uf itu penyantun, rahim itu penyayang. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia sama aja Ustadz, penyantun sama penyayang. Iya, kalau konteks bahasa Indonesia. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sesuai dengan asma dan sifat Allah yang sempurna, ada perbedaan antara kata ra'uf dengan rahim. Ra'uf itu sifat kasih sayangnya Allah yang akhir yang menjadikan Allah kalau sayang sama seorang hamba, Allah itu akan menghindarkan hamba itu dari berbagai macam musibah dan bala. Itu raufnya Allah. Kalau rahim, memberikan kepadanya rasa cinta, itu namanya rahim. Kenapa Allah menutup surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 dengan menyebutkan sifat Allah rauf dan rahim? Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan sifat kasih sayang Allah yang menghindarkan kamu dari musibah dan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah, maka yang kamu lakukan adalah jangan sampai hatimu benci kepada orang yang beriman. Di situ disebut dengan kata ghil. Ibu tahu bedanya ghil dengan hasad? Di situ ada kata ghil, di dalam hadis ada kata hasad. Yang disebutkan di dalam ayat ini tuh ghil, Bu. Tahu ghil? Apa bedanya ghil sama hasad, Ustaz? Beda. Apa bedanya, Ustaz? Hasad, kamu benci kepada kenikmatan yang didapatkan orang dan kamu konsentrasi bagaimana ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, kamu ingin kenikmatan itu hilang dari dirinya. Itu namanya hasad. Punya mobil BMW, moga-moga ketahuan kalau korupsi. Itu hasad. Itu hasad. Ya, sekarang kulitnya bagus. Ya, moga-moga kena penyakitnya Nabi Ayub. Itu namanya hasad. Ghil itu beda, Bu. Ghil itu cuma benci. Tapi sesungguhnya ghil itu tidak ada niatan untuk merusak kenikmatan yang ada pada orang lain. Cuma ghil itu tidak cocok aja. Itu sudah ghil. Itu sudah termasuk ghil, Bu. Ibu kadang-kadang ketemu sama orang, terus ibu langsung minggir. Dalam hatinya berkata, kelihatannya saya nggak cocok sama orang itu. Itu termasuk ghil. Makanya ketika kita mendapati di sini, kenapa Allah menyebutkan kata ghil dan hampir tidak ada manusia yang selamat dari ghil, Bu? Gak ada yang selamat dari ghil, Bu. Makanya akhirnya menjadi salah satu kurikulum doa yang Allah ajarkan kepada orang beriman. Mintalah kepada Allah supaya hatimu itu tidak ada benci kepada orang beriman. Kenapa? Kalau sudah benci, susah untuk berkasih sayang. Maka kalau ada seseorang yang dia memperlihatkan komitmen kasih sayang kepada orang yang beriman, berusaha mengobati hatinya untuk tidak memiliki ghil dan tidak memiliki hasad pada hatinya ketika berinteraksi kepada orang yang beriman, itulah orang yang akan mendapatkan dua sifatnya Allah. Kamu mendapatkan rauf, dijauhkan dari musibah. Kamu mendapatkan rahim, limpahan kasih sayang dari Allah, di mana itu tidak akan Allah berikan kecuali orang yang hatinya baik ketika memandang urusan kaum muslimin. Maka ini pula yang menjadikan kita ketika memahami bahwasanya kalau ingin disayang sama Allah itu menyayangi orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita pada kehidupan kita ketika kita ngaji, jangan sampai ngajinya kita itu nyakitin orang. Ambil pendapat yang paling kuat menurut dalil yang ibu pelajari, tapi jangan gampang kamu nyakitin hati orang lain.
Bisa jadi ada orang yang kita tidak suka karena memilih pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang ibu pilih. Mungkin dalam masalah itu dia salah, tapi bisa jadi di balik malamnya dia memiliki keistimewaan di sisi Allah. Di balik dia berbakti kepada ibunya, dia memiliki nilai plus dibandingkan kamu sama ibu kamu. Yang menjadikan kita itu kalau ngaji itu jangan nyakitin orang. Hari ini kita sedih. Fenomena yang terjadi adalah kalau kita duduk di kajian, kita ini terkadang suka menyakitin orang lain. Diperintahkan berkasih sayang, diperintahkan untuk tidak memiliki gil kepada orang beriman. Tapi justru kita itu ketika kita ngaji, justru terkadang kita menikmati permusuhan, kita menikmati pertikaian, kita menikmati bagaimana kita bisa menyakiti seseorang yang beriman kepada Allah hanya karena 1-2 perkara yang terkadang itu masalah fikih, di mana fikih itu luas, yang sempit itu kadang hati kita. Karena apa, Bu? Kalau kita sudah menyakiti seorang hamba yang beriman, hati-hati loh. Kedzaliman itu bukan perkara ringan, kedzaliman itu perkara besar. Karena setiap orang yang telah berbuat zalim, yang menafikan kasih sayang di dalam hatinya, kalau kamu berbuat zalim, Allah itu mengharamkan kedzaliman kepada dirinya, dan Allah mengharamkan kedzaliman itu terjadi kepada setiap makhluknya. Makanya dalam satu riwayat disampaikan dari Abu Dzar, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku sesungguhnya mengharamkan kedzaliman kepada sifatku, kata Allah, dan aku haramkan kedzaliman itu dalam kehidupan kalian. Karena apa? Setiap muslim, Bu, setiap muslim, kecuali kalau sudah dikafirkan ya, setiap muslim itu terjaga 3. Terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan terjaga kehormatannya semenjak dia mengucapkan syahadat. Jadi kalau misalkan Masjid Darussalam ada orang bersyahadat lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar, para jamaah bertakbir menyambut kedatangan dia dalam Islam. Semenjak detik pertama dia masuk Islam, terjaga 3. Kehormatannya terjaga, hartanya terjaga, darahnya terjaga. Kenapa utang 500.000 bisa menghalangi ibu masuk surga? Karena ibu mengambil harta yang dijaga oleh Allah dari kehidupan seorang muslim. Perkara halal yang menyebabkan kita tidak jadi masuk surga itu apa? Perkara mubah yang menggagalkan manusia menuju kepada surga. Perkara utang. Kenapa utang itu menghalangi orang masuk surga walaupun dia ahli sholat, ahli siam, ahlul ilmi, tapi sengaja punya utang untuk tidak membayar? Hutang 500.000 itu akan menjadikan dia tertahan di pintu surga karena berkaitan tentang harta yang Allah jaga dari kehidupan seorang muslim semenjak dia bersyahadat kepada Allah. Kalau urusan 500.000 saja bisa menggagalkan perjalanan orang solih menuju kepada surga, apalagi kehormatan, di mana kehormatan itu lebih mahal daripada urusan harta. Di mana orang hari ini ketika mereka kadang-kadang ngaji atau ketika kita menjadi muslim, kita gampang mendolimi orang, sudah tidak memberikan kasih sayang, itu pun kita mendolimi. Maka sesungguhnya kedoliman itu perkara yang tidak dibiarkan begitu saja berlalu, kecuali Allah yang akan membalasnya. Maaf ya Bu, kadang ada orang yang berbuat dolim sudah lupa kedolimannya, tapi Allah tidak pernah lupa terhadap kedoliman yang pernah dia lakukan. Wala tahsabannallahu ghafilan amma yaf'alud dhalimun. Jangan kamu sangka Allah itu lalai sama orang yang berbuat dolim. Hewan aja ketika saling mendolimi nanti itu ditampakkan lagi oleh Allah walaupun mereka tidak dihisap. Manusia itu nanti kalau dihisap Ibu, sebelum manusia dihisap itu dibangkitkan dulu hewan-hewan. Hewan-hewan akan ditampakkan. Hewan ini yang menanduk hewan ini yang menerkam hewan ini yang melukai hewan ini, ditampakkan oleh Allah. Masing-masing hewan itu nanti akan memperlihatkan apa yang pernah dilakukan kepada hewan lain. Cuma kalau hewan, dia tidak menanggung beban kenikmatan dan adab dalam kehidupan akhirat. Setelah itu dijadikan mereka bagaikan tanah. Setelah hewan-hewan itu dijadikan tanah, baru manusia satu persatu dihisap oleh Allah. Kenapa Allah perlihatkan hewan yang menanduk hewan ini akan diadili oleh Allah? Allah ingin memberikan
sebuah narasi yang masuk kepada setiap orang yang ada di padang mahsyar. Hati-hati sama kezaliman. Hewan aja aku hidupkan kembali atas kezaliman dia, apalagi manusia. Mahal, Bu. Hari ini tuh orang tuh gitu gampang gitu mencela fulan, mencela masjid, mencela pengurus, motong video, motong foto, ngomentari. Tidak segampang itu kita dalam kehidupan agama. Karena apa? Mungkin kitanya lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Makanya ada perkataan dari Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad itu mengatakan kepada kita, hadul mu'min minka salasatun. Sesungguhnya haknya seorang muslim kepada dirimu itu ada 3. Kalau haknya dia, berarti kewajiban ibu. Hak kita untuk dia juga 3. Apa itu haknya seorang mukmin kepada kita dalam kehidupan? Kata beliau adalah, in lam tanfa'hu wala tadurruh. Kalau kamu tidak bisa ngasih manfaat kepada orang, setidaknya jangan membuat dia berada pada satu mara bahaya. Kamu sudah tidak bisa ngasih manfaat, oke, tidak apa-apa. Kata para ulama, kalau memang tidak bisa ngasih manfaat, setidaknya jangan membahayakan. Itulah kenapa dalam Islam, Bu, kalau ada orang punya pedang, tidak boleh main-main dengan pedangnya. Dia menghunuskan pedangnya kepada saudaranya walaupun bersanda, karena itu termasuk kategori bisa membahayakan. Maka maaf ya, Bu, hati-hati buat makanan, dipastikan sehat, jangan sampai ada bahan yang bisa membahayakan kalau kita sudah berjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, illam tafrahu fala taghummahu. Kalau memang kamu tidak bisa membuatnya gembira, setidaknya jangan membuatnya sedih. Kesedihan itu nanti dibalas oleh Allah, Bu. Makanya ketika kita mendapati Rasulullah ketika beliau bermuka masam lagi berpaling kepada Abdullah bin Umi Maktum, padahal Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Orang yang buta bisa melihat? Tidak bisa melihat. Beliau tahu Nabi bermuka masam dan berpaling, beliau tidak tahu. Tapi perhatikan, Allah yang mengembalikan haknya Abdullah bin Umi Maktum. Allah turunkan surat Abasa, Abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam lagi kamu berpaling? Allah ngajarin kita, lu sampai seorang yang buta pun kalau sudah diambil sesuatu, Allah yang mengembalikan. Dan Nabi tetap menyampaikan ayat itu sebagai salah satu sifatnya yang sempurna, bahwasanya beliau itu amanah dalam setiap yang disampaikan kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, illam tamdahu wala tadhummahu. Kalau memang kamu tidak bisa muji dia, setidaknya kamu jangan mencelanya. Sudah tidak muji, mencela lagi. Illam tamdahu wala tadhummahu. Kalau memang kamu tidak bisa muji, sudah tidak apa-apa, tapi kamu jangan mencelanya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya pada kehidupan kita ini harus memiliki sebuah komitmen. Kehidupan kita ini, Ibu, ketika kita mendapatkan bahwasanya para penempuh jalan surga itu memiliki sifat rahmat pada hatinya, mereka itu memiliki sifat kasih sayang kepada sesama mukmin. Makanya apapun posisi yang hari ini kita peroleh pada kehidupan kita, apapun ilmu yang kita dapatkan, sama siapapun ustadz, ibu belajar, berikan kasih sayang. Kalau memang kamu tidak bisa mencintainya, setidaknya kamu tidak membencinya. Kalau kamu tidak bisa membahagiakannya, kamu tidak menyedihkannya. Dan kalau kamu tidak bisa memujinya, jangan mencelanya. Simpel kok. Kedzaliman itu perkara besar, dan termasuk perkara yang akan merepotkan manusia pada kehidupan di akhirat itu apa? Mendolimi. Itu yang selalu saya pengen sampaikan. Makanya saya selalu berkata kan, di dalam setiap kajian jangan dolimin orang, apalagi dalam koridor kebenaran dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Sudah ada kedzaliman, maka perkaranya berat. Ya. Makanya maaf ya, kita itu sampai mendapati kata Rasulullah SAW, laisa syai'un a'jal minal iqab illal baghyu. Kamu tidak pernah dapatkan sesuatu yang paling cepat mendapatkan feedback balasan
kecuali yang kamu dapatkan itu yang paling cepat ketika melakukan kezaliman. Itu balasannya paling cepat, kata Rasulullah. Laisa syai'un ajal minal iqab ilal baghyu. Karena kezaliman itu paling cepat mendapatkan balasan dari sisi Allah. Ya. Hidup itu sederhana, Bu. Kalau ngomong jangan nyakitin. Kalau berbuat jangan merugikan. Kalau salah minta maaf. Kalau ngaji jangan menodai kehormatan orang. Dan kalau kamu mau mati, minta keridhaan orang di sekitarmu. 5 ini kalaupun kita kerjakan belum tentu masuk surga, apalagi nek kita kerjakan. Saya ulang lagi, 5. Nggak usah ditulis, dengarkan aja. Nanti didengarkan, bisa diputar ulang. Takutnya nanti belum paham. Kalau ngomong jangan nyakitin. Kalau berbuat jangan merugikan. Kalau ngaji jangan menodai. Kalau kita mendekati mati, maka mintalah keridhaan dari manusia. Kalau 5 ini kita pegang pada kehidupan kita, insya Allah itu membawa kebaikan. Walaupun itu pun belum menjamin kita masuk surga, apalagi kita nyakitin. Apalagi ketika salah kita tidak minta maaf. Karena apa? Agama ini tuh agama rahmat, Bu. Agama yang membawa cinta kasih. Wong sama kambing aja kita diperintahkan berkasih sayang kok. Boleh nggak kita nanti ketika Idul Kurban, ketika ada penyembelihan kambing, nanti pisau yang dipakai untuk menyembelih kambing itu pisau yang tumpul? Nggak bisa, dosa. Tukang jagalnya ngok gitu, nggak mati-mati. 3 jam baru mati, dosa itu tukang jagalnya. Kita juga tidak boleh ketika kita nyembelih Idul Adha, kambing disembelih di depan kandang kambing yang belum disembelih. Nggak boleh, Bu. Apalagi sambil bercanda. Tunggu ya, bentar lagi kalian. Nih lihat nih, langsung gitu. Kambing-kambing yang lain ngeliatin, Bu. Nggak boleh. Kenapa kok aturan sampai sedetail itu ketika memberikan rahmat? Lu sampai makhluk yang bernama binatang pun mendapatkan rahmat dari orang yang hidup, apalagi orang yang beriman. Lu kok hari ini pertikaian itu luar biasa itu. Orang begitu gampang menyakiti, orang begitu gampang untuk menodai, orang begitu gampang untuk mengurangi haknya seorang mukmin. Padahal itu besar di sisi Allah. Makanya saya itu selalu mengkondisikan kepada ibu ngaji, ibu ikut taklim, ikutin pendapat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya sudah sibukkan dengan ilmu. Kalau ditanya tentang perkara-perkara yang tidak kita ketahui, lebih baik berkata, la adri, saya tidak ngerti, cukup, selesai. Makanya cukup sedih saya. Dakwah marak di mana-mana, tetapi narasi pertikaian dan permusuhan itu sudah betul-betul mengerikan hari ini. Betul atau tidak, Bu? Sampai anak-anak muda hari ini tuh begitu trauma melihat materi-materi tentang masalah agama. Karena saya baru tahu ada sebuah penelitian itu, anak-anak Gen Z di bawah 30 tahun itu mereka trauma dengan 2 tema. 1 tema politik, 2 tema agama. Kenapa? Sudah trauma dengan pertengkaran yang terus mereka lihat dari 2 perkara ini. Apa yang kita wariskan nanti ketika anak-anak kita? Kita wariskan permusuhan, itu bukan saudaramu, itu bukan saudaramu, itu bukan saudaramu, itu bukan saudaramu. Itu yang kita akan teruskan. Lalu akhirnya banyak orang yang berbuat dolim. Jangan dolim. Kamu tidak dolim aja belum tentu masuk surga, apalagi dolim. Makanya akhirnya kita mendapatkan bahwasanya kedoliman itu kayak bandul. Sekalinya kamu lemparkan itu kedoliman, tidak balik kecuali dengan hukuman yang cepat dari apa yang kamu perkirakan. Makanya kita akhirnya mendapatkan banyak kisah. Contoh saya sampaikan kisah dari Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu bercerita begini, Bu. Ada sebuah kisah nyata. Imam Adz-Dzahabi itu ulama besar. Beliau mengatakan ada sebuah kisah yang terjadi. Ada seorang petani, ada seorang nelayan. Dia habis ngambil ikan di tengah lautan, pulang. Lalu dapat ikan gede. Saking senengnya dia tidak pengen jual ikan itu dan pengen dinikmati bersama keluarga.
Ada orang punya jabatan, punya kekuatan, ada di pinggir pantai, ngelihat ikan itu dia seneng, dia nawar. Berapa dijual ikannya? Ikan ini tidak dijual. Berapa harga ikan itu? Ini tidak dijual. Berapa? Tidak dijual. Kamu itu tempeleng langsung. Diambil itu ikannya, bawa pulang, dimasak. Ketika makan seneng tanpa terasa, jempolnya atau kelingking atau telunjuknya saya lupa, itu kena duri dari ikan itu, berdarah, dianggap biasa. 2 hari 3 hari darah itu akhirnya membusuk, menghitam. Akhirnya beliau datang ke tabib melihat, wah ini sudah busuk, harus dipotong, potong itu jempolnya. Ketika pulang dia sudah merasa selesai dan kesakitan. Ilmu kedokteran tabib pada saat itu tidak semaju hari ini dengan obat bius. Belum selesai dia merasakan rasa sakit dan perih ketika dipotong itu jempolnya, ternyata hitamnya naik, Bu. Dan semakin menyebar. Datang lagi ke tabib, lalu tabib mengatakan, "Loh kok cepat sekali? Aku tidak pernah mendapatkan kasus membusuknya satu anggota tubuh secepat kamu membusuk. Tapi bagaimanapun ini harus dipotong, kalau tidak merembet lagi. Potong itu pergelangannya." Dia merasa selesai, Bu. Jalan dia pulang beberapa hari. Hitamnya sudah naik itu ke pangkal tangan, ke lengan, ke mana ini? Tangan. Tabib mengatakan, "Lu sudah naik. Ya sudah, potong sampai di sini." Lu sudah dipotong, naik lagi hitamnya, membusuknya itu naik lagi. Naik lagi dia ke atas. Sang tabib akhirnya mengatakan harus dipotong. Ya Allah, sudah berapa kali dipotong ini? Lu kalau tidak dipotong akan lebih parah lagi. Akhirnya dipotong sampai sini. Keluar, ternyata ada tetangganya tabib, seorang orang yang solih. Ketika orang solih itu melihat orang itu setiap masuk tabib tidaklah keluar kecuali bagian tangannya hilang, orang solih dan alim ini bertanya, "Kamu kenapa?" "Iya, busuk naik ke atas." Orang solih memiliki basirah, memiliki satu pandangan yang tidak dimiliki seorang tabib. Lalu beliau bertanya, "Kenapa kronologisnya?" "Tidak apa-apa, cuma tertancap duri." Sang tabib hanya melihat pada proses tertancapnya duri, hanya itu saja. Tapi bagi orang solih itu enggak. Orang solih itu nanya, "Makan apa?" "Makan ikan." "Ikannya dapat dari mana?" Dia mikir, dari pasar atau mana, dia lupa malah. Terus dia berkata, "Iya, aku dapatkan dari seorang nelayan." "Gimana kamu cara mendapatkan ikan itu? Kamu beli berapa?" Dia ingat, "Ya Allah, saya pukul orang itu, saya rebut." Kata orang alim itu, simple. Datang ke tempat kamu mendapatkan ikan itu, minta ridhonya. Minta ridhonya. Kalau tidak, busuknya akan naik. Kamu akan merasakan kesakitan sebelum mati, belum nanti balasan nanti di akhirat. Pergi, cari nelayan itu. Moga-moga dia masih hidup. Cari, Bu. Ketemu sama nelayannya. Loh, ketika ketemu nelayannya, dia langsung minta maaf, cium tangan dan lain sebagainya. Nelayannya itu lupa, "Kamu siapa?" "Saya orang yang pernah kamu ketemu di sini di pinggir pantai." "Siapa?" "Yang pernah merebut ikanmu, menempelengmu." "Loh, yang menempeleng saya punya 2 tangan. Ya ini tangan saya hilang, diamputasi. Tolong maafkan saya." Nelayan itu berkata, "Aku sudah lupa kejadian itu." Dia lupa, Bu. Allah yang tidak lupa. Lalu akhirnya orang itu ditanya, nelayan itu ditanya, "Ketika aku merebut ikanmu, apa yang kamu ucapkan kepada Allah?" Ini, Bu, ucapannya, "Allahumma hadar rajul taqawwa alayya bidha'fi wa akhadha minni ma razaqtani dhulman farini qudrataka."
Ya Allah, orang ini sok gagah di hadapanku, memanfaatkan kelemahanku, mengambil rezeki yang telah engkau berikan kepadaku dengan cara zalim. Fa'arini kudrataka, tunjukkanlah kemahakuasaanmu. Naik kalimat itu ke atas, dikabulkan sama Allah. Masih mau zalim sama orang, naik ke atas, dipenuhi sama Allah. Muhammad bin Sirin, Bu, ulama besar, ulama salaf, gede keilmuannya, zaman tabi'in. Keilmuannya, keikhlasannya, kezuhudannya, oh enggak bisa kita ragukan. Tapi ternyata Muhammad bin Sirin ketika di usia tuanya punya utang, enggak bisa bayar utang, dijebloskan ke penjara. Ketika dia di dalam penjara, dia mikir gitu, kenapa saya dijebloskan ke penjara? Karena utang yang tidak bisa saya bayar. Utang ini masalah riskan ini. Seorang ulama yang sudah betul-betul zuhudnya luar biasa. Lalu dia berkata, ayartu rojulan arba'ina sanatan fakultu lahu ya muflis. Di dalam dinding tembok penjara itu, ketika dijebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa bayar utang, perhatikan perkataan dari seorang Muhammad bin Sirin, aku dijebloskan ke penjara, bangkrut, tidak bisa bayar utang, karena 40 tahun lalu aku pernah menjumpai anak muda yang usahanya bangkrut, lalu aku mengatakan kepadanya, ya muflis, anak muda yang bangkrut. Kalimat itu naik, Bu, ke atas, 40 tahun mengendap di pintu-pintu langit, turun kembali kepada Muhammad bin Sirin sebelum beliau wafat. Padahal beliau adalah seorang tokoh salaf yang luar biasa. Itulah yang menjadikan saya selalu wanti-wanti, udahlah, sebagai mukmin itu tidak usah saling nyakitin, ngalah. Ya sudah, 5 tadi, kalau ngomong jangan nyakitin, kalau salah minta maaf, kalau berbuat jangan merugikan, kalau ngaji jangan menodai, kalau mampu nyari ridho manusia sebelum mati. Simpel, supaya kita tidak membayar mahal setiap apa yang telah terjadi ketika kita diperintahkan untuk berkasih sayang, ya. Makanya kita juga menjumpai salah satu kisah yang luar biasa supaya kita merenung, kenapa saya selalu ngomong gitu, sesama mukmin itu saling menyayangi. Walaupun terkadang ada pendapat-pendapat yang terkadang lemah, maaf ya, di sekarang itu video reaksi kepada satu perkara, kadang-kadang ada orang itu menghujat seseorang dalam satu hal yang bisa jadi dalam satu hal itu dia memang salah, mungkin pilihannya mungkin tidak benar, tapi kita lupa bisa jadi dia itu memiliki satu amalan istimewa di sisi Allah yang kita tidak tahu. Tapi terkadang begitu gampang menodai kehormatan, padahal dalam koridor perbedaan istihad dan fikih di antara para ulama, sehingga akhirnya kezaliman ini menjadikan akhirnya kita tidak bisa bermudah kasih sayang di antara sesama mukmin. Makanya akhirnya kita juga mendapati sebuah kisah, yaitu adalah bagaimana seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga pernah difitnah, namanya Usamah bin Qatadah. Ada seseorang yang bernama Usamah bin Qatadah berhadapan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengomentari Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan dan fitnah. Dia mengatakan, nama orang ini namanya Usamah bin Qatadah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak adil kalau membagi ghanimah, juga tidak adil ketika memberikan hukuman, ya. Dan sesungguhnya dia tidak pernah ikut perang. Maka pada saat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dinodai kehormatannya oleh Usamah bin Qatadah, Usamah bin Qatadah menodai kehormatan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu lalu berdoa, Bu, Allahumma in kana hada abduka kadiban
fa'atil umrahu fa'atil faqrahu wa'aridhu lil fitan qabla mautihi. Sa'ad bin Waqqas berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Bu. Beliau itu kalau berdoa saja, kalau nggak didolimi, sebelum turun tangannya sudah dikabulkan sama Allah. Apalagi seorang Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa ketika didolimi. Maka beliau berdoanya apa? Ya Allah, ya Allah, panjangkan umurnya. Kalau orang ini dia memfitnahku, dusta, dan hanya ingin mendapatkan pujian manusia, berikanlah kepadanya 3: panjangkan umurnya, fa'atil umrahu, fa'atil faqrahu, panjangkan kemiskinannya. Yang ketiga, wa'aridhu lil fitan, kasih dia fitnah sebelum dia mati, sebagaimana dia memfitnah orang. 3-tiganya cash dipenuhi oleh Allah. Usama bin Qatadah menjadi orang yang tua, umurnya lebih dari 100 tahun. Alisnya itu nyambung ke bawah dan putih saking panjang umurnya. Miskin, tidak punya rumah, tidurnya di emper-emper jalan. Dan kesukaannya apa? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau melihat perempuan itu digoda, colek, sampai dia meninggal dunia. Inilah yang menunjukkan kepada kita berkasih sayang. Simpel kok, Bu. Tadi loh Yahya bin Mu'ad gitu. Kalau memang kamu tidak bisa menggembirakan, jangan menyedihkannya. Kalau kamu tidak bisa memujinya, jangan mencelanya. Kalau kamu memang tidak bisa untuk memberikan kepadanya manfaat, ya jangan memberikan dia mara bahaya. Dan itu yang akan menjadikan kehidupan kita itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kapan kita mendapatkan sifat raufnya Allah dan sifat rahimnya Allah yang ada pada surat Al-Hasyr yang tadi dibaca oleh ibu itu? Kalau hati kita tidak benci dan tidak mendolimi, dan kita berkomitmen untuk berkasih sayang. Kita nggak cocok sama orang, nggak apa-apa, tapi jangan mendolimi. Kita nggak bisa cocok sama setiap orang, Bu. Apakah saya cocok sama setiap orang? Nggak bisa. Orang ini saya cocok, orang ini saya nggak cocok. Wajar itu dalam kehidupan berinteraksi sosial. Tapi kalau sudah kamu mencelanya, itu beda. Kalau kamu sudah memberikan dia pada kondisi mara bahaya, itu sudah beda. Kalau kamu membuatnya dia bersedih atas ucapanmu, itu sudah beda. Dan itulah yang menjadikan kita harus hati-hati. Paham ya, Ibu? Ngaji, mari kita jaga hati kita yang baik. Hal-hal yang ibu tidak ketahui, diam ya, karena hari ini tuh, Bu, Masya Allah, semua orang tuh bicara agama semuanya, dan terkadang mengalahkan mereka yang belajar agama selama puluhan tahun. Maaf ya, dalam dunia arsitek saja tidak akan ada perkumpulan arsitek lalu memasukkan member di grupnya yang bukan arsitek. Wah, bangunan ini begini. Maaf, dulu sekolah arsitek di mana? Oh, enggak pernah saya. Sekolahnya farmasi. Orang itu lalu ngomong, lah ngapain farmasi ngomongin tentang arsitek? Dan biasanya orang tahu diri kalau kayak gitu. Cuma dalam masalah agama itu fitnah, musibahnya agama itu hari ini apa? Semua orang bisa ngomong tentang agama. Hanya bermodal mau ngomong. Nah, akhirnya bisa ngomong. Dan akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Maka Allah itu menyampaikan ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Mengatakan ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Orang yang saling mencintai kasih sayang dicintai oleh Allah yang maha kasih sayang. Irhamu man fil ardi. Cintai siapapun yang ada di atas muka bumi, maka akan mencintaimu siapapun yang ada di atas langit. Dan itu simpel sekali. Mari kita ucapkan bareng-bareng perkataan Yahya bin Mu'ad. Nanti kita masukkan ke pikiran kita. Ikutin saya, Ibu, ya. Jika saya tidak bisa memberi manfaat, saya tidak memberikan kepadanya mara bahaya.
Jika saya tidak bisa membahagiakannya, maka saya tidak akan menjadikan dia bersedih. Jika saya tidak bisa memuji dia, maka saya tidak akan mencelanya. Simple enggak usah, Bu. Simple. Dan itu yang akan menjadikan kita akhirnya mendapatkan kelapangan dalam kehidupan. Mengerti sampai di sini? Hadis ini tuh dibahas di mana-mana, tapi nggak ngerti ya. Dibahas di mana-mana, tetap aja pertikaian itu laris di mana-mana. Setidaknya kita tidak menjadi orang yang menikmati permusuhan itu. Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali syaitan. Jangan pernah menjadi syaitan dalam bentuk manusia. Makanya sama, Bu, di dalam kehidupan rumah tangga pun sama. Kita pun harus menghadirkan kasih sayang. Ngomong sama suami yang lembut, nadanya itu tidak perlu tinggi. Karena apa? Nada yang tinggi itu justru melemparkan hati ke tempat yang jauh. Persoalan komunikasi suami istri itu hari ini itu apa? Terlalu tinggi volume yang dipilih ketika bicara. Mas, ini sudah 3 oktav. Beda kalau ibu mengatakan maaf mas, langsung pasti suami yang ngomong apa? Ma, yang bisa aku bantu? Hah? Ya sesuai lah, mosok pelan-pelan. Mas, ya nggak dengar mah. Mosok dengan alasan tidak dengar kita harus 3 oktav, itu juga sampai 50 rumah juga kedengeran. Itu kasih sayang. Makanya ada salah satu sifat yang disampaikan oleh Nabi, rumahnya penduduk surga itu tidak ada teriakan. Jadi kadang-kadang kenapa banyak pertikaian itu terjadi dalam rumah tangga, itu terkadang bukan masalah prinsip, tapi masalah-masalah sepele. Love language yang tidak terpenuhi, volume pembicaraan yang tidak paham karakter suami atau istri kita atau suami kita, itu yang biasanya itu bukan prinsip sebenarnya. Tapi kenapa kok jadi besar? Karena setan ikut campur dan intervensi pada masalah-masalah itu. Makanya mematikan strateginya setan supaya tumbuh kasih sayang di dalam keluarga kita. Pelajari itu, tabiatnya kayak apa. Itu penting supaya memudahkan kita untuk berkasih sayang. Volume jangan tinggi, karena volume tinggi melempar hati. Ya, makanya kenapa orang bertengkar itu pakai suara tinggi? Karena hatinya lagi jauh. Ngomong apa mas? Ulangi lagi. Suaminya udah ngomong, aku udah teriak. Ulang lagi, nggak akan kedengaran. Bukan masalah telinganya yang salah, hatinya lagi jauh. Sama pula dengan memahami karakter suami kita apa, karakter istri kita itu apa, sama kok. Karena apa? Karena dengan memahami karakter itu akan memudahkan kita mengasihi dan menyayangi. Oh, suami saya itu orangnya ekstrovert, harus pergi nemuin orang, harus ngobrol. Kalau enggak, dia bermuram durja. Ya udahlah mas, sana pergi sejam ya pulang. Sama kalau istri kita introvert, jangan kita paksa. Ayo pergi, temuin semua teman-temanku. Dia introvert, energi sosialnya itu terbatas. Orang introvert itu kalau habis ketemu tamu, dia butuh nafas itu 3 hari. Supaya dia merasa tenang kembali. Dan itu tidak salah, itu karakter kok. Ini mau nyalain karakter, dia bisa lah nyalain karakter. Sama ibu, kalau ibu tiba-tiba mendapati suaminya kok mulai berkurang kasih sayangnya, dilihat, oh mungkin tangki kasih sayangnya ngedrop. Love language-nya apa? Oh, suami saya tuh butuhnya di service, di act of service. Oh, saya temenin makan, saya temenin ketika mau pergi ke kantor, saya bawa tasnya walaupun sampai pintu.
lalu mengatakan, "Mas." Maka biasanya akhirnya tangkinya itu naik, dan ketika naik mudah sayang dia. Kenapa? Karena tercover. Sama para suami pun harus sama. Ini saya mengatakan untuk para suami, ini para suami juga sama. Para suami itu kalau ngelihat bahwasanya di rumah ada piring yang diletakkan dengan volume yang sudah tidak lagi biasanya, ketika pertanyaan panjang kali lebar dijawab dengan 2 kata, ya. Ketika mungkin pintu sudah mulai terasa menggerus hati ketika ditutup, mungkin tangki kasih sayang istri kita lagi habis. Lah kasih sayang, tangki kasih sayang istri kita itu apa? Oh, quality time. Ajalah makan. Yo, tuh di depan jembatan ada cilok. Makanlah. Dan biasanya kalau ibu-ibu yang love language-nya itu adalah quality time, diajak keluar, senang atau tidak senang? Senang. Maka dia senyum lembut, sampai rumah meletakkan gelas pun pelan-pelan. Karena love language-nya sudah tercover. Jadi kalau bicara tentang kasih sayang yang merupakan sifat dan karakteristik para penempuh jalan kepada Allah, itu bukan hanya lembut sama-sama mukmin, sama keluarga juga, sama anak juga gitu. Dan semoga Allah mengampuni saya yang kadang-kadang masih marah sama anak. Karena anak itu yang kita harus pahami itu sebelum marah itu apa? Ya, dia baru hidup 3 tahun, baru hidup 4 tahun. Tapi kadang-kadang memang Masya Allah gitu, sudah dinaikkan gitu, masih aja kadang-kadang itu lepas marahnya. Tapi begitulah kita. Jadi mari kita menjadikan bahwasanya kasih sayang itu karakteristik di antara orang beriman. Semoga Allah merahmati kita dan menumbuhkan sifat kasih sayang di hati kita. Semoga suami-suami ibu nanti juga ngerasain, Masya Allah istri saya lembut sekali setelah ngaji. 2 hari. Setelah itu balik ke setelan pabriknya. Enggak lah, insya Allah. Artinya bahwasanya orang yang selalu penuh cinta kasih itu disayang sama Allah. Dan ibu harus paham, Bu, perhiasan seorang wanita itu adalah sifat kasih sayang dan kelembutannya. Kalau itu hilang, perhiasan itu sudah tidak ada, secantik apapun. Kita ngelihat misalkan ada orang secantik apapun marah-marah gitu, udah nggak ada respect. Jangan sampai orang yang berjalan di atas jalan maksiat, misalkan dia WTS dan PSK, naudzubillah min dzalik, semoga Allah ngasih hidayah sama mereka. Jangan sampai mereka itu lebih layak untuk bisa memperlihatkan kelembutan kepada laki-laki dibandingkan istri yang telah ditetapkan oleh seorang laki-laki menjadi bagian dari hidupnya. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sifat orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang penuh dengan cinta kasih. Dan salah satu ciri wanita syurga itu apa? Al-wadud, banyak cinta kasihnya kepada seorang suami. Makanya Nabi mengatakan, ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah. Kamu mau tahu enggak siapa itu penduduk surga? Mau ya Rasulullah. 3 sifatnya. Al-wadud, banyak cinta kasihnya. Yang kedua, al-walud, banyak anaknya. Yang ketiga, al-aud, yang apabila ketika suaminya lagi marah, dia tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang salah, tapi dia mendekat kepada suaminya. Ibu-ibu udah siap dengar hadis ini? Siap. Oke, bismillah ibu, dibuka telinganya, dibuka hatinya. Yang apabila dia mendapati suaminya marah, dia mendekat kepada suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya atau di atas dada suaminya, lalu berkata, Mas,
Ya Ma, aku tidak akan pernah menarik tanganku sampai kamu tersenyum dan ridho kembali kepada diriku. Adakah wanita sesimpel itu pada hari ini? Ada, insya Allah. Kalau lagi seneng ada, insya Allah. Jadi itulah yang menjadikan kita faham, ternyata yang disebutkan Nabi dari 3 sifat itu, 2 sifat itu berkaitan erat dengan kasih sayang. Al-wadud, penuh cinta. Al-aud, yang apabila mendapati suaminya marah, dia justru yang membuka pintu islah, walaupun tahu mungkin yang salah suami, selama kesalahan itu hal-hal yang masih ditolerir ya Bu, kecuali kesalahan zina, minum khamr, tentunya harus ada ketegasan. Yang dimaksudkan oleh Nabi bahwasanya kamu yang meletakkan tanganmu itu apa? Kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu masih sangat bisa ditolerir. Allah alam bisawab. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah merahmati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Barakallahu fikum. Saya juga menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya, tadi ada pertanyaan, Ustadz kapan kita puasa wukufnya? Para jamaah bingung. Sebenarnya begini Bu, ada miqat zamani, ada miqat makani. Saya simpelkan. Maka sesungguhnya bagi yang pengen mengambil miqat makani, maka kita mengikuti penanggalan di tempat kita dan di wilayah kita. Tapi kalau ada yang puasa Arafah mengikuti miqat zamani tadi. Kalau ada yang mengikuti miqatnya itu, kalau puasa Arafahnya mengikuti wukuf di Arafah, itu namanya miqat makani. Silakan untuk mengikuti sesuai dengan wukufnya jamaah haji ketika di sana. Dua-duanya benar, insya Allah dua-duanya punya dalil yang kuat. Yang tidak benar itu orang yang mereka meributkan puasanya itu hari Ahad atau hari Sabtu. Setelah ribut, Sabtunya tidak puasa. Itu yang menjadi masalah. Dalam fikih itu luas. Jangan disempitkan dengan pilihan kita yang memaksa orang lain. Kalau Ustadz, kalau saya memilih tempat dan wilayah, saya tinggal bersama mayoritas, bersama dengan pemerintah. Itu yang saya pilih. Tapi kalau saya nanti mendapati ibu puasa Arafahnya kapan Bu? Saya Sabtu Ustadz. Ya apa-apa. Yang Sabtu tidak usah nyindir kepada yang hari Ahad. Yang hari Ahad tidak usah memutuskan kontak dan blok kontak kepada saudaranya yang hari Sabtu. As simple as that. Do you understand what? Mari kita buat hidup itu sederhana gitu. Jangan semuanya itu dijadikan materi untuk bertengkar. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini insyaallah. Dan saya menyampaikan Ibu, insyaallah Syamila akan menyelenggarakan kegiatan 2, online dan offline. Online-nya yaitu adalah Syamila series intensif di bulan Juni, yaitu tentang Syamila series intensif itu yaitu tentang trilogi catatan sang musafir, di mana ini akan membahas tentang 45 makna dalam kehidupan. Silakan Ibu untuk mendaftar, free pendaftarannya. Ada di sini? Sebentar ya. Sudah Ibu? Belum? Sudah? Ya. Silahkan Ibu untuk mendaftar. Nomornya berapa itu Bu di situ? Ibu
WhatsApp, tulis saja daftar, insya Allah nanti akan dibantu. Acaranya masih berlangsung tiap malam dan semoga ibu bisa menjadi salah satu di antara para penuntut ilmunya. Yang kedua ibu, insya Allah kita akan mengadakan Samila Wisdom. Samila Wisdom itu merupakan sebuah program berdamai di masa senja, manajemen. Bagaimana sih ilmunya ketika kita memasuki usia 40 tahun ke atas, sesuai dengan panduan yang dijelaskan oleh baginda Nabi. Tapi qadarullah yang bulan Agustus sudah sold out, yang sudah bulan Agustus sudah habis. Insya Allah nantikan pada Samila Wisdom yang keempat insya Allah yang akan diselenggarakan di bulan Januari. Yang berikutnya saya nyampaikan, nanti juga Samila akan mengadakan sebuah kajian offline Bu. Nanti moga-moga para pengurus dan Ibu Hani bisa membantu informasinya. Insya Allah di sekitar bulan Juli, yaitu adalah sebuah materi tentang melepasmu untuk yang terakhir kalinya. Ini menceritakan dan akan membahas tentang bagaimana sih kita ketika kita membantu orang yang tercinta dari keluarga kita dari semenjak sakit sampai meninggal dunia, sampai bagaimana caranya di dalam mengkafani, sampai menguburkannya, apa perkara yang harus kita berikan yang terbaik sebagai bentuk takzim kita terakhir kalinya. Insya Allah nanti di bulan Juli, insya Allah nanti kalau sudah fix tempatnya dan tempatnya dan seluruh prosedurnya, nanti insya Allah moga-moga panitia di Darussalam bisa ikut men-share. Semoga ibu-ibu bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga Syamila dan keluarga Darussalam di dalam kebaikan insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah di dalam kebaikan dalam setiap urusan kita dan keberkahan. Saya kira satu atau dua pertanyaan saja. Iya. Jazakallah khair ibu. Jazakallah khair. Orang tua saya punya pasangan lansia. Yang mau saya tanyakan, apa ibu saya masih punya kewajiban untuk melayani ayah saya dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, misalnya memasak, mencuci gitu. Dan sebaliknya dengan ayah, apakah ayah masih punya kewajiban menafkahi ibu termasuk nafkah batin, sedangkan kami anak-anak beliau tiap bulannya memberikan santunan untuk mencukupi keluarga orang tua kami. Insya Allah sesungguhnya kewajiban-kewajiban antara suami istri ketika sudah berusia lanjut itu dapat digugurkan dengan keridhaan. Dapat digugurkan dengan keridhaan. Karena apa dalilnya? Karena orang yang puasa saja digugurkan kewajibannya dan cukup membayar fidyah, apalagi kewajiban di dalam masalah keluarga. Jadi misalkan ibu-ibu sudah 70 tahun, nanti bilang sama suaminya gitu, Mas gitu. Iya gitu, nggak usah mikir lagi ya tentang listrik, anak-anak kita yang sudah membayar. Iya, saya sudah tahu gitu misalnya. Maka keridhaan itu menggugurkan kewajiban, insya Allah tidak bersalah. Apabila kita ingin bersedekah atas nama orang tua yang kita telah wafat, apakah harus dilafadzkan atau cukup dalam hati saja? Di dalam hati boleh dilafadzkan, boleh secara lirih saja. Insya Allah ini untuk ibu, insya Allah ini untuk bapak. Misalkan ibu korban tahun ini, korbannya sapi misalkan, atau kambing, maka cukup bagi kita itu, saya korban sapi untuk keluarga saya. Termasuk keluarga kita siapa? Orang tua kita yang telah wafat. Maka itu insya Allah sudah mewakili manfaatnya sedekah untuk orang tua kita walaupun sudah wafat. Amin insya Allah. Paham sampai di sini Bu? Saya ingin berbagi hadiah. Ini bulan Dzulhijjah, bulan yang baik, bulan yang kita diperintahkan berbuat taat. Ada dua hadiah. Me and my husband, merengkuh hati bersama dalam dekapan ilmu, ta'aruf dengan ilmu. Bagaimana sih caranya kita menuntut ilmu yang benar supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang salah dan kontraproduktif. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan
akan mendapatkan hadiah. Tolong ibu jadi jurinya, siapa yang mengangkat tangan dulu. Bagi yang ditunjuk silahkan menjawab, bagi yang tidak ditunjuk, nah sebagaimana biasanya kalau dia beriman sama hari akhir maka diam saja, tidak usah ikut-ikutan menjawab. Pertanyaan yang pertama, siapa yang mampu mengingat kembali perkataan Yahya bin Mu'ad? 3 tadi ya. Tidak boleh baca, silakan berdiri. Umum tidak boleh baca, tidak boleh menghafal ketika megang mic sambil menghafal. Ayo berdiri. Gini aja boleh? Boleh. Apa? Jika tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 3 itu Ustaz, yang 3 perkara itu. Yang pertama, jika tidak memberi manfaat. Deg-degan ibu. Jika tidak memberi manfaat, jangan kemana-mana. Sekali lagi kesempatan setelah ini nggak bisa, nanti dipindah ke yang lain. Mangga, ngomong. Jika tidak bisa memberikan manfaat, jangan membahayakan. Terus? Jika tidak bisa memuji, jangan mencela. Jika tidak bisa memberi kebahagiaan, jangan membuat sedih. Ya, barakallahu fikum. Pengen hadiah mana? Me and my half tin atau ta'aruf dengan ilmu? Okay. Pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan kedua ini mudah banget. Apa? Siapa nama sahabat yang difitnah oleh Usamah bin Qatadah? Iya, silakan Bu. Jangan lihat samping. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Salah atau benar? Kadang kayak gini yang membuat saya sedih, Bu. Saya tuh merasa gagal. Sa'ad bin Mu'ad, enggak, sebentar. Sa'ad bin Mu'ad salah atau benar? Siapa yang mengatakan benar angkat tangan. Siapa yang mengatakan salah angkat tangan. Ya Allah, yang angkat cuma 5. Saya ngomong sejam setengah itu tadi, paham gak sih? Ya Allah, berilah hamba kesabaran ya Allah. Ini jamaah model apa ini? Enggak, bercanda ya. Saya ulang kembali. Siap, ibu berdiri aja supaya ketahuan. Sa'ad bin Mu'ad itu ibu sahabat yang tadi wafatnya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Iya. Dia mendapatkan kecintaan Allah walaupun 8 tahun baru masuk Islam. Hampir mirip Bu, insya Allah. Tapi ibu insya Allah mendapatkan doa dari saya, semoga berkah keluarganya. Pertanyaannya adalah, perjalanan manusia itu ada 2. Apa itu? Yang mana Bu? Mangga yang ujung. Punten. Yang di sini. Kalau di mana yang berarti ini kalau di sini mendengar. Perjalanan manusia itu ada 2. Apa itu Ibu? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu perjalanan yang tidak pernah usai, yaitu mencari penerimaan dari manusia. Ya. Terus yang kedua adalah perjalanan yang bisa selesai dalam waktu singkat, yakni mencari ridhonya Allah. Masya Allah. Umurnya berapa tak? 22 tahun. Ya, Masya Allah. Kenapa saya tanya umurnya? Karena saya tahu pasti responnya iyalah gitu sama.
Sebenarnya ilmu itu tidak dipengaruhi umur, Bu. Kenapa semakin tua susah menghafal? Karena biasanya tambah dosa. Semoga mendapatkan kebaikan. Ya, insya Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sharing pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita. Mohon doakan kami dalam keikhlasan. Maafkan kami kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya juga mohon maaf Ibu kalau saya pernah menyakiti, saya pernah mendolimi. Kalau ada janji-janji yang pernah saya ucapkan yang belum saya penuhi sampai hari ini, silahkan disampaikan kembali. Dan saya mohon maaf kalau saya lalai memenuhi setiap janji yang pernah saya ucapkan, semata-mata karena saya hamba yang lemah dan banyak kesalahan. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon pamit undur diri. Dan saya juga mengatakan kelihatannya jamaah Darussalam belum dapat jadwal ke RKDS ya Bu. Iya, maaf Ibu, jadwal ke RKDS itu hanya bisa menampung 200 orang. Di sini sekitar berapa, Bu Hani? 500-an ya. Ya berarti nanti harus mendaftar. Moga-moga satu waktu entah Kamis bulan depan gantian gitu. Bukan guru yang mendatangi murid. Ini majelis ilmu macam apa ini? Karena yang benar itu murid yang mendatangi guru. Nanti moga-moga kalau memang keluar jadwalnya bulan depan bisa, kita sangat senang sekali untuk menyambut ibu-ibu di rumah besar kita, rumah besar Syamilah, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti saya koordinasi dengan panitia dan pengurus. Saya pamit undur diri dan saya bertanya kembali, kalau ada majelis ilmu dibubarkan, muridnya dulu atau gurunya dulu? Muridnya dulu atau gurunya dulu? Ya, gurunya dulu, pastikan selesai sampai depan, nah baru muridnya selesai. Sepakat? Jangan sampai di situ langsung semuanya. Saya dulu sampai selesai, setelah itu baru muridnya. Semoga keluarga ibu dapat keberkahan. Salam takzim dan salam kasih sayang kepada para suami-suami ibu. Terima kasihlah kepada mereka yang menjadikan ibu bisa ngaji, menikmati keindahan ilmu ini adalah suami. Bisa jadi suaminya ibu lagi pegang kepala pusing, bisa jadi lagi dimarahi atasan, tapi gajinya salah satunya yang merasakan adalah ibu. Berterima kasihlah kepada suami, karena tidak akan diterima syukurnya wanita kepada Allah sampai dia bersyukur kepada suaminya terlebih dahulu. Jangan ada yang komen, lihat-lihat dulu dong suaminya Ustaz. Semoga tidak ada kata-kata itu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.